Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Muatildan dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan biologi tentang virus corona dan juga posternya. Selamat menyimak. Bab pertama, pengenalan virus. Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopik dengan menginfeksi sel organisme biologis. Virus adalah peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Virus juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA. Ukuran virus sangat kecil. Tubuh dari virus ini tidak berbentuk sel. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Virus merupakan suatu makhluk metaorganisme, yaitu peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Virus juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Di antaranya ada batang, bulat, oval, filamen, persegi banyak, dan bentuk huruf T. Struktur virus. Virus juga memiliki bagian-bagian, di antaranya ada kepala yang terdiri dari kapsid dan DNA atau RNA, serta leher, selubung ekor, dan serabut ekor. Kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi tubuh virus berisi salah satu tipe asam nukleat yang mengaruhi bentuk tubuh virus. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup jika berada pada tubuh inangnya. Jika berada di luar tubuh inang, virus tidak akan pernah bisa bereproduksi karena virus tidak memiliki enzim metabolisme. Setiap virus memiliki tipe yang berbeda dalam menginfeksi sel inangnya. Ini karena virus memiliki ragam inang yang terbatas. Sejumlah virus memiliki perkiraan inang yang luas, sedangkan ada virus lain yang memiliki sasaran inang yang sempit. Perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus melalui dua cara, yaitu daur isogenik dan daur lisis. Daur lisogenik memungkinkan terjadinya replikasi pada genom virus tanpa menghancurkan sel inangnya. Sementara daur lisis, sel inang dalam replikasi virus akan mengalami lisis atau mati. Siklus lisis mempunyai 5 tahapan, yaitu penempelan atau absorpsi, penyuntikan atau injeksi, penggandaan atau eklipasi, perakitan atau assembling, dan pemecahan sel inang atau lisis. Klasifikasi virus berdasarkan pada organisme yang diserang. Pertama ada bakteriofag, virus hewan, dan virus tumbuhan. Berdasarkan susunan asam nukleat, yang pertama, virus dengan DNA pita tunggal atau ssDNA, virus dengan DNA pita ganda atau dsDNA, virus dengan RNA pita tunggal atau ssRNA+, virus dengan RNA pita tunggal atau ssRNA-, virus dengan RNA pita ganda atau dsRNA. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Pertama ada cacar air, chikungunya, DBD, HIV atau AIDS, dan rabies. Bab 2. Pengenalan virus corona. Latar belakang virus corona. Virus ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas, dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif. Kemunculan penyakit ini diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut yang ada di sana. Gejala terinfeksi virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Contohnya, tidak sengaja menghirup percikan air liur dari bersin atau batuk penderita corona, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, kontak jarak dekat dengan penderita corona. Cara penyebaran virus corona. Virus corona menyebar terutama melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Hal itu berarti melalui tetesan cairan yang dihasilkan dari seseorang ketika batuk atau bersin. Virus juga bisa menyebar melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Pencegahan virus corona. Ada beberapa cara untuk mencegah virus corona, di antaranya mengurangi interaksi ke penderita infeksi pernapasan, mengecek kesehatan, selalu mencuci tangan, menghindari dengan peternakan atau hewan liar, memperhatikan etika batuk dan bersin, jangan pergi ke tempat ramai, dan jangan sering menyentuh wajah. Bab 3. Mitigasi bencana virus corona. Pengenalan protokol penanganan virus corona. Pada 6 Maret 2020 lalu,
pemerintah telah menerbitkan protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran virus corona atau COVID-19. Protokol yang diterbitkan antara lain protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area institusi pendidikan, dan protokol area publik dan transportasi. Menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Yang pertama, jangan panik, tetap waspada, hindari kontak langsung dengan orang lain, tidak menyebar hoaks terkait corona. Cara penanganan saat sakit. Jika merasa tidak sehat, istirahatlah yang cukup di rumah dan minum air yang cukup. Segera memeriksakan diri ke dokter dan jangan lupa gunakan masker dan tidak menggunakan transportasi massal. Bab 4. Cara hidup sehat. Menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri menjadi penting adalah karena alasan kenyamanan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, pentingnya membersihkan diri tentunya juga berkaitan erat dengan kesehatan. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan diri. Contohnya seperti sikat gigi, sudah makan dan sebelum tidur, menjaga kebersihan rambut, mandi 2 kali sehari, cuci tangan dengan sabun, bersihkan kuku, mencuci kaki, dan gunakan pakaian bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan sebenarnya cukup penting untuk membuat masyarakat setempat lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Contohnya seperti buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah, lakukan penghijauan, daur ulang sampah, dan kerja bakti di lingkungan sekitar. Cara menjaga kesehatan. Berbagai upaya menjaga kesehatan tubuh sebaiknya dilakukan setiap hari. Hal ini dapat membuat kondisi kita senantiasa prima dan terhindar dari berbagai penyakit. Berikut adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Mengonsumsi sayur dan buah, minum cukup air, berolahraga secara rutin, tidur yang cukup, biasakan mencuci tangan dengan sabun, hindari junk food, hindari rokok dan alkohol. Olahraga. Olahraga merupakan suatu gerakan tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Dengan rutin olahraga, banyak manfaat olahraga yang bisa langsung didapatkan. Contohnya, mencegah penyakit jantung dan stroke, mengendalikan diabetes, menurunkan tekanan darah tinggi, menangkal obesitas, menunda keterbatasan fisik saat usia tua, mengurangi resiko osteoporosis, mengatasi stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Bab 5. Bersosialisasi di masyarakat. Cara memberi salam saat tatap muka. Pertama, melambaikan tangan. Yang kedua, salam wai di Thailand atau namaste di India. Cara salam ini yaitu menelungkupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk sapaan. Yang ketiga ada gongshu, menyapa dengan mengepalkan salah satu tangan dan mempertemukannya dengan telapak tangan lain yang terbuka. Yang terakhir, senyum. Cara termudah untuk menyapa tanpa harus berjabat tangan adalah dengan ekspresi wajah yaitu tersenyum. Bijak menggunakan media sosial. Melalui media sosial, orang bisa menjual dan membeli berbagai barang, mencari pekerjaan, atau memamerkan kemampuannya. Lalu, apakah media sosial penuh dengan masalah? Adanya masalah ataupun tidak tergantung bagaimana setiap orang menggunakannya. Ada berbagai cara yang bijak menggunakan media sosial, diantaranya tidak membagikan informasi pribadi, pilih-pilih teman di medsos, hindari akun-akun negatif, periksa kembali sebelum membagikan konten, gunakan untuk pengembangan diri. Beralih ke poster. Di poster ini tertulis apa itu virus corona, gejala-gejala virus corona, penyebab virus corona, dan pencegahan virus corona. Di sini tertulis, corona merupakan kelompok besar virus yang mampu menginfeksi manusia dan hewan. Infeksi yang ditimbulkan dapat mengganggu sistem pernapasan. Ada beberapa penyebab, diantaranya kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, percikan air liur dari pasien yang bersin dan batuk, dan menyentuh benda yang pernah dipegang orang yang terinfeksi. Lalu ada beberapa gejala, diantaranya ada batuk, demam, muntah, sesak nafas, pneumonia atau paru-paru basah, dan diare. Cara mengatasinya adalah dengan penanganan medis untuk meningkatkan gejala yang timbul. Lalu ada pencegahannya. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun, jangan menyentuh mata dan hidung, gunakan masker, jauhi pasien yang terinfeksi, gunakan tisu usai batuk atau bersin, biasakan hidup higienis, cuci sayur dan buah sebelum dimakan, olahraga, dan cukup istirahat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.